Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan paket Cisco paket tracer. Di sini kita ada Cisco. Oke, di sini kita sudah masuk ke perangkat lunaknya ya. Cisco paket tracer. Sini saya yang dibutuhkan adalah router. Sini yang kita butuhkan adalah router. Bukan router ini ya, tapi router nih 2911. Terus switchnya kita memakai switch 2960, dan kita memakai 3 buah laptop. 3 buah laptop. 2 3. Di sini kita akan salin ya, karena kita tidak membutuhkan segini, tapi kita membutuhkan 4 router, 4 switch, dan 12 laptop. Sini baru kita copy ya, 1 2 3. Kayak ini sudah, laptop ini sudah 12 ya. Sini coba kita rapiin. Nah, sini sudah rapi ya. Sini kita pakai kabel copper strike tube. Di sini kita sambungin ke gigabit Ethernet 0. Salah. Kita coba pakai di gigabit Ethernet 1. Sambungin gigabit Ethernet 1 juga. Lalu router ini kurang ya. Kita salin lagi ke sini. Oke. Gigabit Ethernet 2 kita sambung ke gigabit Ethernet 2. Setelah itu gigabit Ethernet 1 kita sambung ke gigabit Ethernet 1 juga di router keempat. Salah kabel lagi. Maaf, bukan kabel itu ya, tapi kabel copper crossover. Sini kita hapus kabel crossover. Ini di router satunya kita pakai di gigabit Ethernet 1, lalu di router 2 nya adalah gigabit Ethernet 1. Setelah itu kita sambungin gigabit Ethernet 2 ke gigabit Ethernet 2. Lalu selanjutnya seperti itu, gigabit Ethernet 1 lalu ke gigabit Ethernet 1. Nah, di sini kita pakai kabel copper strike tube. Di sini kita pakai di ether gigabit 0, lalu sambungin ke FA0. Ini juga kita sambungin ya, 0. Lamaan ya gini ya, pakai otomatis.
Lalu kita pakai kabel ini, kita masukin ke gigabit ethernet 0 ke fast ethernet 0 1 ya itu. Lalu selanjutnya seperti itu. Bentar ya. Ethernet 0 ke 4. Oke. Di sini kita sudah desain. Jadi sekarang kita akan memasukkan IP. Sebelum kita memasukkan IP, kita beri labeling dulu agar tidak pusing. Di sini kita kasih IP 192.16.100.1. Ini kita salin aja. Kita salin. Nah, di sini kita kasih IP yaitu ini sudah ya, 192.16.100. Lalu yang di bawahnya adalah 10.1. Lalu yang di sini kita buat adalah 100.2. Lalu dari router 2 ke router 3 itu kita buat adalah 201 dan sini 202. Yang ini ini kita buat 102 202. Oke, di sini kita buat adalah 103. Di sini kita buat 104. Dan di sini kita buat gateway-nya adalah 19, 10, 1, 11, 12. Di sini kita buat 13.1. Sini kita buat 12.1. Di sini kita buat 11.1. Sini kita sudah labeling. Kemudian ini adalah IP. Oke, di sini kita sudah masukin, jadi kita langsung masuk aja ke konfigurasi. Belum dikonfigurasi, tapi kita konfigurasi IP dulu di sini. Oke, kita masukin IP dulu di laptopnya. Laptop pertama, laptop 2, laptop ketiga, dan selanjutnya seperti itu. Di sini kita buat dulu IP laptopnya 2, 3,
4 dengan slat SN nya 255 lalu default kita buat satu. IP defaultnya itu tergantung dari IP si routernya di bagian sini. Kita jadi buat 192.116.10.1. Ini kita copy. Ini sudah benar. Di sini ya, sini 2 dan 3. Ini langsung saya kita copy ke berikutnya. Nah, di sini kita masukin IP-nya adalah 11. Di sini IP default gateway-nya adalah 11.1. Di sini ya IP dari default gateway-nya. Di sini kita buat 11. Di sini juga kita buat 11. Ini kita buat 12. Ini kita buat 12. Sabar. Ini kita buat 12 dan adalah 13. Nah, di sini kita belum ganti, jadi kita ganti terlebih dahulu. Langsung kita salin aja. Ini juga. Ini kita buat. Ini defaultnya adalah 12.1, kita ganti aja. Dan yang terakhir adalah di sini 13. Oke, sekarang kita coba masuk konfigurasi IP-nya. Di sini IP laptop pertama itu adalah capek ya, mending kita salin. Nih, sini sudah ya. Terus di laptop 2 juga ininya coba 3 1. Sini adalah 4. Sini juga ini adalah IP-nya 192.16.1.2. Coba masukin.
udah langsung aja kita yang di sini kita buat 192.16.12.2. Oke, scope kita buat ini juga sama. Ini kalian lakukan ya berulang-ulang. Adalah 4. Ada sampai hari ini tuh kalau cuma sesuai berapa? Dan yang terakhir adalah ini adalah 4 2555, ini adalah 1. Oke, di sini kita bisa lihat IP-nya sudah kita sambungin ya. Sudah kita konfigurasi semua IP-nya. Kalian bisa lihat di sini ada flash Ethernet 1 dengan IP 192.16.10.14/24. Ini berarti sudah semua ya. Selanjutnya kita konfigurasi si routernya agar komputer 1 bisa terhubung ke komputer 4 dan ke komputer 6 dan selanjutnya. Jadi di sini kita pergi ke config di gigabit Ethernet 0. Di sini kita tulis IP-nya adalah 192.16.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 yaitu kelas C. Di sini kita jangan lupa on kan agar jaringan itu terhubung. Di sini IP-nya adalah 192.16.100.1. 192 mana? Di sini gigabit nomor 1 ya. Gigabit nomor 1 kita buat IP-nya 192.16.100.1 dengan subnet masknya ya kelas C. Kita on, lalu kita rip IP dari ini, kita rip agar semua komputer atau laptop bisa terhubung, saling bertukar informasi satu sama lain. Di sini kita masukin gigabit ethernetnya. Oke, di sini kita gigabit ethernet 0-nya adalah di sini 192.16.11.1 192.16.11.1 subnet masknya, lalu kita on. Jadi sudah nyala, lalu kita masukin ke gigabit ethernet 0 1. Kita masukin lagi IP-nya 16.2. Kita on, selesai. Ini menyambung ya. Sini ada IP gigabit ethernet 2. Kita on aja langsung. Kita buat di sini 200. Sini juga ini sama. Ini udah kita on, lalu kita rip
Di sini kita rip mulai dari Ethernet 0. Kita rip, kita add. Oke, 200. Sini kita memiliki 3 IP yang berbeda. Yang pertama adalah 11, 100, dan 200. Sini kita kasih juga IP 200. Kenapa? Agar si router pertama ini bisa terhubung dengan router 3 dan router yang terakhir yaitu 4, karena dia melalui jaringan ini terlebih dahulu, lalu masuk ke sini di router 3, lalu ke bagian sini. Sebelum itu kita coba rip IP-nya yaitu 192.168.2.1. Kita add, lalu kita sudah memiliki 3 rip. Lalu kita selanjutnya di sini di router ketiga. Di router ketiga ini sama aja seperti router kedua. Di sini kita on kan dulu agar jadi hijau. Kita buat 192.16.12.1. Kita copy langsung ke gigabit Ethernet ini. Sini kita buat Ethernet satunya adalah 16.200.2. Di sini kita on. Udah. Ethernet keduanya adalah 192.16.12.1. Maaf, salah. 12.100.3 kita on, otomatis ada subnet masknya. Dan yang terakhir adalah, oh ya, sebelum itu kita rip dulu. Kita copy aja, yang diketik capek. Copy, kita add, selesai. Lalu yang terakhir kita lakuin sama seperti router pertama. Kita config, kita on Ethernet 0 nya. Oke, 192.16.13.1. Lalu Ethernet satunya kita buat dengan 192.16.100.4. Oke, ini sudah. Lalu kita rip aja. Sini kita harus masukin IP 200 nya. Kenapa? Agar IP daring ini terhubung dengan IP router pertama. Di sini kita buat 192.200.2. Kita add. Di sini ada 3 rip. Langsung kita coba ping test. Jadi kita coba ping dari laptop pertama ke laptop keempat. Apakah kedua laptop ini saling menukar data atau tidak? Jadi kita di sini kita coba ping. Sini adalah IP-nya. Kita bisa lihat IP-nya adalah 192.16.11.2. Kita ping.
sini request timeout. Nah, di sini sudah berhasil karena ini hanya perjalanan ya. Coba kita tes dari laptop kedua ke laptop ping router 3. Kalian bisa lihat di sini IP-nya adalah ping 16.12.3. Ini saya akan mengepingkan dari laptop 2 router 1 ke laptop 2 router 3. Di sini kalian bisa lihat pingnya sama 192.16.12.3. Sini kalian bisa lihat sama. Jadi kita coba ping apakah saling terhubung atau tidak. Ini destination unreachable, itu mungkin ada kesalahan pada sini. Kita bisa lihat di sini. Oke, di sini saya sudah ketemu ya. Kenapa tadi itu nggak bisa? Karena kan saya seharusnya gigabit Ethernet 1 itu saya tuliskan 192.16.100.3, tapi di sini saya tulis 192.16.200.2. Itu saya kebalik. Nah, oke, langsung saja kita coba ganti. Kita coba ganti. Ini kita ganti 192. Masa langsung kita overlap ya. Nah, di sini 192.16.200.2. Lalu yang ini adalah 192.16.100.3. Oke, sudah kita ganti. Ya, kita coba ping ya. Kita ping lagi. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah ada yang namanya transfer data, berarti sudah selesai. Lalu kita coba tes ping dari laptop 3 ke router 4 laptop 3. Jadi kita di sini coba tes dengan ping 192.16. Di sini pingnya adalah 13.4. Coba ping 13.4. Coba ping. Sini kenapa request timeout? Dikarenakan dia harus melewati 2 router. Jadi di sini kalian bisa lihat. Di sini router pertama dia lewatin, lalu router kedua dan router 3 lalu berhasil sampai ke laptop paling ujung. Mungkin itu saja penjelasan saya. Sekian, terima kasih.